Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4C yang hari ini PJJ di rumah. Tetap semangat ya nak. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita di tema 4H subtema 1 yaitu lingkungan tempat tinggalku. Sekarang kita akan mempelajari tentang hubungan antara gaya dan juga gerak. Nah, kita tema sebelumnya sudah belajar tentang gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Sedangkan gerak adalah perpindahan tempat, perubahan percepatan suatu benda karena adanya gaya. Lalu apa hubungannya antara gaya dan gerak? Nah, gaya yang diberikan pada suatu benda itu dapat mempengaruhi geraknya benda. Benda dapat bergerak lebih cepat, lebih lambat, atau berubah arah, tergantung gaya yang kita berikan. Berikut ada beberapa contohnya. Ada anak sedang bermain sepeda, menendang bola, memainkan katapel, dan juga memainkan jungkat-jungkit. Pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gaya dapat mengubah benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya saat kita mendorong meja yang diam, kita berikan gaya dorong sehingga meja tersebut dapat bergerak. Lalu orang sedang menendang bola. Ya, jadi bola yang awalnya diam kita tendang dan bola itu menggelinding. Lalu yang kedua adalah gaya dapat mengubah arah benda. Contohnya saat kita memantulkan bola. Ya, jadi saat kita mendribble bola basket, kita pantulkan ke bawah, dia akan kembali ke atas. Sama juga seperti saat kita bermain jungkat-jungkit. Nah, gerak benda itu dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama ada gerak menggelinding. Gerak menggelinding adalah gerak berputar sambil berpindah tempat. Jadi gerak menggelinding itu terjadi pada benda yang permukaannya itu berbentuknya bundar, seperti contohnya bola ataupun roda. Yang kedua adalah gerak memantul. Gerak memantul adalah gerak balik suatu benda akibat membentur suatu benda. Contohnya tadi saat kita mendribble bola basket. Yang ketiga adalah gerak jatuh. Gerak jatuh adalah gerak benda dari atas menuju ke bawah. Nah, gerak jatuh ini terjadi karena adanya kekuatan bumi menarik benda yang biasa kita sebut dengan gaya tarik bumi atau gaya gravitasi bumi. Yang berikutnya gerak berputar. Gerak berputar itu adalah gerak melingkar benda yang berpusat pada titik tengahnya. Contohnya saat gerak berputarnya kincir angin ataupun roda sepeda. Yang terakhir ada gerak mengalir. Gerak mengalir itu adalah gerak benda cair dari tempat tinggi ke tempat rendah. Contohnya adalah saat kita melihat air sungai di daerah pegunungan yang dari tempat tinggi menuju ke tempat rendah. Nah, kemarin saat di sekolah kita sudah tahu perbedaan cerita fiksi dan juga cerita non-fiksi. Nah, berikut ada macam-macam cerita fiksi. Contohnya ada novel, cerpen, dongeng, fabel, legenda, mite, dan juga sage. Sedangkan ini adalah contoh cerita non-fiksi. Contohnya autobiografi, jurnal, karya tulis ilmiah, dan juga artikel. Yang mana artikel tersebut dipublikasikan melalui media online ataupun media cetak. Baik, itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.